Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjas Marhan Ismara. Kali ini akan mempresentasikan materi tentang Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT mengubah cara kita hidup, bekerja, berpergian, dan melakukan semua kegiatan. IoT bahkan merupakan dasar dari transformasi industrial baru atau dikenal sebagai Industri 4.0 dan sebagai kunci transformasi digital dalam organisasi, kota, dan kemasyarakatan. Bagaimana suatu benda dapat dikatakan sebagai IoT? Suatu benda dikatakan IoT jika pada suatu benda elektronik atau peralatan apa saja yang tersambung ke suatu jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Bagaimana cara kerja IoT? Cara kerja IoT yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang setiap perintah dari suatu argumen menghasilkan sebuah interaksi dan komunikasi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis, yang menjadi penghubung antara kedua alat tersebut sehingga dapat berinteraksi dan berkomunikasi antar satu sama lain adalah internet. Cara perangkat IoT berkomunikasi. Sebuah perangkat IoT memiliki sebuah radio yang dapat mengirim dan menerima koneksi wireless. Perangkat-perangkat IoT terhubung dalam sebuah jaringan mesh satu sama lain dan mengirimkan sinyal. Jaringan ini berbalikan dengan jaringan tersentralisasi karena perangkat dalam jaringan mesh mampu untuk mentransfer sinyal. Tentu mereka dapat terhubung dengan ribuan sensor dalam suatu area yang luas seperti sebuah kota dan beroperasi dengan selaras. Penerapan IoT. Yang pertama yaitu Smart Cities. IoT bisa membantu membuat tata kelola kota yang efektif. Wali kota bisa melihat apa saja yang terjadi di kotanya melalui berbagai sensor secara real-time. Smart Mall. IoT bisa mendeteksi kehadiran orang-orang yang ada di dalam suatu mall, berapa tingkat kepadatan pengunjung, berapa lama rata-rata orang berdiam diri di suatu tempat, berapa banyak pegawai, dan lain-lain. Kemudian, Smart Traffic. IoT juga bisa menganalisis lalu lintas kendaraan bermotor di jalan, mulai dari tingkat kemacetan di jalan dan sebagainya. Lalu, Security and Emergencies. IoT bisa digunakan untuk mendeteksi manusia, mendeteksi cairan, radiasi, gas-gas yang bisa meledak. IoT dapat meningkatkan keamanan dan membantu dalam situasi darurat. Kemudian, Smart Agriculture. IoT bisa digunakan untuk mendeteksi kelembapan tanah, udara, ukuran batang pohon, cuaca, suhu, dan sebagainya, sehingga bisa digunakan untuk mendorong usaha pertanian. Yang terakhir yaitu Smart Environment. IoT bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman, misalnya melalui detektor kebakaran hutan, polusi udara, deteksi dini gempa bumi atau tsunami, dan berbagai bencana alam lain. Apa saja komponen IoT? Yang pertama, terdapat platform hardware. Platform hardware memiliki beberapa modul, yaitu desain modular. Perangkat hardware modular ini terdiri dari sebuah papan microcontroller yang bisa ditangkapi dengan berbagai modul pilihan, yaitu modul sensor, wireless, dan konektor industri. Kemudian gateway software atau berjalan di papan microcontroller. Terakhir, layanan cloud, yaitu berjalan di cloud untuk keperluan pengumpulan data dan analisa. Manfaat IoT. Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien.
Yang kedua, kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun berada. Contoh, kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan apa saja yang sudah habis di kulkas kita. Sensor pada kulkas tersebut akan memberitahukan kita melalui via SMS di smartphone. Sekian dari presentasi saya, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.